Selamat pagi Pak. Monggo Pak, ini jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Direktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada narasumber 7. Seyogianya Pak Direktur menyampaikan katakanlah arahan, tetapi ini kita gabung saja antara dan juga presentasi beliau sebagaimana disampaikan oleh MC tadi. Jadi mohon izin, mekanismenya adalah nanti Pak Direktur menyampaikan, kemudian disusul oleh selanjutnya yaitu narasumber kedua nanti oleh Pak Mitatul Aziz, kemudian oleh Pak Dedi Adiaksa dari Ketum Asti, kemudian juga dari Pak Bimo dari Wijaya Kaya ya, dari forum itu, kemudian dilanjut lagi dari AKI Pak Basuki, diwakili Pak Basuki, kemudian juga dari Pak Dandung dari Kapensi dan juga Pak Afriandi Pohan dari Balai. Jadi demikian Pak Dir, izin perkenalkanlah teman-teman sekalian, saya Samsul Bakri sekarang bertugas di bawah Direktorat Kompetensi yang di bawah Pak Direktur yaitu Pak Insinyur Nanang Handoyo, dan beliau ini adalah banyak bertugas di Bina Marga. Baik Pak Dir, mungkin Pak Dir monggo Pak punya waktu sekitar panitia memberikan waktu kepada Bapak sekitar 20 menit, tapi nanti kalau belum selesai ya ada toleransi waktu. Silakan Pak Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para narasumber yang saya hormati, tidak saya sapa satu persatu Pak, takut salah nanti sebutnya karena ada banyak narasumber ini. Kemudian Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, serta para peserta webinar atau Zoom meeting pada pagi hari ini. Tentunya dalam kesempatan ini saya tidak lupa menyampaikan salam sehat. Salam sehat. Salam tenaga kerja konstruksi Indonesia handal. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin mohon izin khususnya kepada saudara-saudara atau anak-anak atau siswa yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar ini, yang saya lihat di partisipan ini sudah sekitar 340-an. Mohon izin mungkin saya mengawali dengan memperkenalkan singkat saja. Saya seperti yang disampaikan Pak Samsul Bakri, saya Nanang Handono Prastio. Saya bertugas di Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Riwayat tugas saya lama bertugas di Direktorat Jenderal Bina Marga atau di Fisik sejak tahun 83 sampai dengan masuk ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini tahun 2020, jadi cukup lama di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saudara-saudara sekalian, khususnya para guru, para dosen, para siswa, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sangat senang sekali mendapat kesempatan oleh panitia, juga terima kasih kepada panitia saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan paparan tentang link and match atau khusus untuk vokasi, baik itu SMK, kemudian perguruan tinggi, D3, politeknik. Mudah-mudahan teman-teman atau anak-anak atau siswa yang hadir pada kesempatan ini bisa mengikuti acara ini secara serius. Karena ini menurut saya suatu kesempatan yang sangat baik untuk masa depan dunia tenaga kerja konstruksi Indonesia yang handal. Tidak hanya tenaga kerja konstruksi Indonesia saja, bukan hanya tenaga kerja konstruksi Indonesia saja, tapi tenaga kerja konstruksi Indonesia handal. Ada handalnya, berkualitas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, serta para siswa, para guru, para dosen yang berbahagia,
mohon izin saya akan menyampaikan paparan atau menyampaikan materi tentang program Link and Match pendidikan vokasi dunia kerja. Sangat menarik sekali, dan mendapat kesempatan kepada khususnya para guru, para dosen, dan para siswa yang bergerak di bidang konstruksi ya, yang spesialis konstruksi, mungkin Fakultas Teknik Sipil, mungkin SMK Konstruksi, mungkin Politeknik Konstruksi, Teknik Sipil. Ya. Dalam kesempatan ini sangat menarik dan sangat prospek untuk kedepannya. Silakan, saya mengawali dengan menyampaikan tidak banyak kondisi tentang tenaga konstruksi Indonesia saat ini. Jadi baik itu jumlah, baik itu kualitas, itu tentang tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini. Tentunya adik-adik atau anak-anak siswa, ayo diikuti. Ya. Kalau volumenya nggak jelas, tolong dikeraskan supaya bisa mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut paparan. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mulai dengan memberikan gambaran tentang kondisi industri konstruksi di Indonesia yang pada awalnya benar-benar meningkat tahun demi tahun. Nilai industri konstruksi di Indonesia meningkat sampai dengan tahun 2018, itu kondisinya sejak tahun 2012 itu benar-benar meningkat. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, bahwa tahun 2019 akhir kita ketahui sama-sama dunia mengalami suatu musibah kondisi pandemi COVID. Tahun 2019 akhir ya Bapak Ibu sekalian, sehingga saya memberikan ilustrasi untuk nilai anggaran konstruksi di Kementerian PUPR yang awalnya naik, ya, maka pada akhir tahun 2019 menuju tahun 2020 harus disesuaikan dengan kondisi yang ada atau perekonomian dan keuangan negara, sehingga turun menjadi sekitar 121 triliun, atau dari 121 triliun turun menjadi 83 triliunan Bapak Ibu sekalian pada tahun 2020, sehingga efek atau dampak dari kondisi pandemi COVID-19. Tidak apa-apa, lanjut. Next. Slide next ya. Oke, terima kasih. Nah, ini saya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak siswa, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang mengikuti webinar ini, bahwa kondisi existing tenaga kerja konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR saja, bukan di seluruh industri konstruksi. Ini hanya di lingkungan Kementerian PUPR, itu sesuai dengan pagudana yang tadi saya sampaikan pada tahun 2020 itu sekitar 83 triliun, kemudian untuk pagu konstruksinya saja itu sekitar 65, itu terbagi atas konstruksi dan konsultansi. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Nah, di dalam ilustrasi saya bahwa dengan paket konstruksi sekitar 63 triliun ya, 63 triliun. Itu membutuhkan tenaga kerja konstruksi sekitar 888.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Sekali lagi, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Nah, dengan asumsi perhitungan bahwa setiap 1 triliun anggaran atau nilai konstruksi, 1 triliun nilai konstruksi itu ekuivalen atau sama dengan 14.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Ya, maka dengan 63 triliun tadi terhitung menjadi kebutuhan tenaga kerja konstruksi 888.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Sedangkan existing
yang terupdate oleh teman-teman saat ini, Bapak Ibu sekalian, oleh teman-teman Direktorat Bina Konstruksi, bahwa jumlah tenaga kerja yang sudah bersertifikat itu 633.000, ya, 633.000 tenaga kerja yang bersertifikat. Sehingga di Kementerian PUPR saja ada gap tenaga kerja konstruksi sejumlah 254.000 untuk tahun 2020. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat dengan kebutuhan secara nasional sekitar 8 jutaan lah ya, tenaga kerja konstruksi Indonesia yang bersertifikat, maka nilai 800-an atau 600-an ribu ini itu masih 7,45%. Masih sangat kecil, padahal capaian yang harus kita capai itu harusnya satu, secepat-cepatnya ya, tenaga kerja konstruksi Indonesia ini harus bersertifikat. Nanti saya sebutkan alasannya kenapa sih Pak kok harus bersertifikat. Nah, kemudian yang kedua, target ini harus sudah tercapai sampai dengan tahun 2024. Sekarang masih 7,45%. Ini yang ingin saya sampaikan latar belakangnya. Bapak Ibu sekalian, lanjut next slide. Apa materi? Lanjut lagi, nggak usah itu. Ya, baik. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bersertifikat, Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur tentang tenaga kerja konstruksi Indonesia. Jadi tenaga kerja konstruksi Indonesia ini saat ini sejak tahun 2017 sudah diwajibkan untuk bersertifikat. Jadi harus bersertifikat. Mulai dari tenaga ahli sampai dengan tenaga terampil di ujung Indonesia, di perbatasan Indonesia, itu harus memiliki sertifikat. Sehingga itu merupakan tugas kita bersama untuk melaksanakan hal tersebut. Itu yang melatar belakangi. Ketentuan itu ada pada apa? Pada apa? Ketentuan apa? Yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting. Ini yang mendasari ya, bahwa kita harus apa? Tenaga kerja konstruksi Indonesia ini harus apa? Yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 70 Ayat 1, setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kemudian Pasal 99 Ayat 1, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi apabila tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja, sanksi jelas kepada personelnya, diberhentikan dari tempat kerja apabila tidak memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian untuk industri konstruksinya, untuk pengguna jasa atau penyedia jasa, ya, itu sesuai dengan pasal 70 ayat 1, setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Wajib, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kemudian pasal 99 ini adalah tindakannya, sanksinya. Setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrasi, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin dan atau pencabutan izin. Ini yang melandasi Bapak Ibu sekalian adanya perlunya, harusnya, wajibnya tenaga kerja Indonesia bersertifikat sesuai kompetensinya.
Lanjut slide. Lanjut. Ya. Ya, terima kasih. Sedikit saya menyampaikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian tentang isu strategis tenaga kerja konstruksi nasional secara Indonesia, secara nasional. Ini ada sepintas saja bahwa kita ada dua tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama tentunya persaingan global, ya, liberalisasi perdagangan. Kita tahu sudah ada masuk beberapa tenaga kerja asing, ya, tapi kita tidak boleh gentar. Kita adalah tenaga kerja konstruksi Indonesia yang handal, ya. Sekali lagi handal, tidak masalah. Cuman tugas kami dari Direktorat Kompetensi khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sedang atau melakukan atau selalu melakukan monitoring, mempelajari apa sih mereka itu hadir ke Indonesia, tenaga kerja konstruksi asing ini, ada apa gitu ya. Apakah memang kita tidak memiliki tenaga kerja konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan industri konstruksinya, tidak apa, ataukah memang secara perjanjian maka pengerjaan itu harus menggunakan tenaga kerja asing. Itu yang sedang kita pelajari. Kalau apabila memang kita belum memiliki tenaga kerja konstruksi sesuai yang dibutuhkan, maka tentunya itu merupakan tantangan bagi kita untuk segera mengadakan. Tapi insya Allah kita sudah memiliki semua. Dari semua jabatan kerja tenaga kerja konstruksi Indonesia insya Allah sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau memperlakukan mereka, ya, dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman atau anak-anak atau siswa. Pada Anda, seterusnya tenaga kerja konstruksi Indonesia ini akan berada di pundak siswa atau mahasiswa yang ada, khususnya yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kemudian tantangan kita yang kedua tentunya apa? Kualitas, Bapak Ibu sekalian. Kualitas, saudara-saudara sekalian. Kualitas dan kuantitas. Seperti tadi yang sampaikan, kuantitas adalah jumlah dari tenaga kerja konstruksi Indonesia. Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan harus berapa. Kita masih butuh banyak yang bersertifikat. Nah, kemudian kualitas ini sangat penting, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, sehingga saya selalu menyampaikan bahwa pelatihan atau uji kompetensi atau sertifikasi itu harus sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dari industri konstruksi yang ada kekinian lah saat ini, ya. Maksud saya adalah bahwa mulai dari yang disebut standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI-nya, modulnya, materi ajarnya itu harus mengikuti atau harus sejalan atau seselera dengan kebutuhan industri konstruksi yang ada saat ini. Apabila tidak sesuai dengan itu, maka bahasa gampangnya itu mubazir, ya. Tidak laku bahasa kasarnya. Sehingga itu yang harus, ya, terobosan atau focusing arah itu harus seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi saat ini. Baik, lanjut slide. Ya, ilustrasi Bapak Ibu, kita hadir, kita bersama-sama pada saat ini adalah luar biasa. Kita melaksanakan program nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kita. Beliau menyampaikan, saya ingin mengarahkan agar kita masuk ke tahapan besar kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia. Sekali lagi, investasi di bidang sumber daya manusia. Yang kita siapkan tahun ini programnya betul-betul nampak untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Investasi di bidang sumber daya manusia, ini luar biasa. Sehingga mari kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber, Bapak dosen, Bapak guru, Bapak atau saudara-saudara siswa, kita fokus, ya, kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia yang
handal. Lanjut. Pada slide berikutnya atau paparan berikutnya, fresh graduate sebagai calon tenaga kerja konstruksi. Ini mungkin, jadi kalau saya tambahkan sebagai calon tenaga kerja konstruksi Indonesia atau tenaga kerja konstruksi Indonesia yang handal. Mungkin begitu ya, Bapak. Lanjut slide-nya. Ini sekedar arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam RPJM Indonesia. Saya rasa tidak perlu saya uraikan untuk adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa. Lanjut saja. Nah, ini yang penting dalam kesempatan ini tentunya sudah berkali-kali mungkin Bapak Ibu sekalian sudah beberapa sempat mendengar slogan atau mindset atau motto ini, bahwa saat ini sudah sama-sama mari kita mindset kita khususnya kepada adik-adik, kepada anak-anak siswa kita sekolah, kita menimba ilmu, kita belajar memang benar untuk mendapatkan sertifikat atau untuk mendapatkan ijazah ya, mendapatkan ilmu di pelajaran di sekolah. Tapi selepas dari sekolah itu sudah lagi motonya, tidak lagi semboyannya aku sudah memiliki ijazah. Tidak cukup itu. Tapi aku bisa apa? Ya. Aku bisa apa? Jadilah seorang tenaga kerja konstruksi Indonesia handal yang aku bisa apa? Spesialis apa yang aku bisa? Nah, sudah banyak anak-anak atau adik-adik mahasiswa ya. Ayo proaktif ya. Ada keinginan proaktif bertanya, kemana Pak saya harus mendapatkan aku bisa itu? Ya, kemana saya? Tanya kepada Pak Guru, tanya kepada institusi. Kalau kami Kementerian PUPR ini memiliki Balai Jasa Konstruksi Wilayah, ya, 7 balai yang ada di Indonesia ini, atau menanyakan ke asosiasi-asosiasi, ya, atau ke panitia ini, panitia webinar ini, ya, menanyakan saya harus apa supaya saya slogan aku bisa apa ini terwujud. Ya, itu yang saya minta anak-anak, adik-adik, siswa ini, ayo proaktif, semangat. Anda sebagai calon tenaga kerja konstruksi yang handal Indonesia, sebagai insan Indonesia yang berkualitas atau profesional nantinya. Saya memberi semangat untuk bertanya menjadi aku bisa apa. Jangan, jangan aku sudah punya sertifikat lo ya, aku sudah punya ijazah lo ya, aku sudah ST misalnya, aku tuh sudah lulus SMK misalnya gitu. Tapi aku bisa apa setelah lulus? Itu yang dibutuhkan oleh dunia industri konstruksi. Baik, lanjut. Nah, ini kita sudah mulai fokus Bapak Ibu sekalian tentang link and match ya, link and match pendidikan dunia kerja. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa siswa atau calon tenaga kerja kita, ya, calon tenaga kerja konstruksi Indonesia ini, ya, harus mendapatkan suatu pelatihan atau uji kompetensi yang mana materi mulai modul dan seterusnya atau kompetensinya ini singkatnya, jadi melalui pelatihan ya, pelatihan itu ada modul, ada materi ajar dan seterusnya, yang mana semua kesatuan itu produknya adalah kompetensi seseorang tenaga kerja Indonesia ini harus sesuai dengan kebutuhan dari industri konstruksi di Indonesia. Itu harus ya, diharuskan. Maka itu di dalam uraian ini disebutkan bahwa kurikulum disusun bersama industri konstruksi ya, atau materi training dan sertifikat di industri masuk resmi ke dalam kurikulum kampus misalnya atau sekolah gitu ya. Kemudian dosen tamu dan industri rutin mengajar di kampus ya. Nah, jadi adanya mengundang para praktisi atau pelaku industri konstruksi ya, itu untuk memberikan
ya apa ya, materi ajar kepada sekolah atau kepada kampus ya, pendidikan untuk universitas misalnya. Kemudian adanya program magang yang berstruktur dan dikelola bersama dengan baik. Ini sangat penting, magang, program magang gitu. Sehingga Kementerian PUPR sudah ada surat edaran Menteri PUPR yang mengatur di dalam proses lelang ya, bahwa lelang yang di atas 50 miliar atau 100 miliar itu sudah disyaratkan ada ketentuan magang sekian orang di dalam proyek paket pekerjaan yang dimenangkan. Jadi setiap penawaran itu harus mencantumkan program magang. Nah, jadi magang ini sudah masuk kepada atau link and match ini sudah kena ya. Sudah ada ketentuannya yang mengatur. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini yang perlu saya sampaikan juga. Kemudian berikutnya adalah bridging program ya. In program pihak industri memperkenalkan teknologinya dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita pernah dengar yang namanya fondasi konstruksi Sosrobahu, misalnya dulu ya, sudah lama. Sekarang tidak lagi begitu. Sekarang menggunakan balok itu menggunakan launcher atau launching balok ya, untuk konstruksi jalan raya yang di atas misalnya itu menggunakan balok-balok girder. Bagaimana cara pemasangannya? Dengan launcher misalnya. Nah, industri-industri konstruksi ini boleh diminta untuk memperkenalkan teknologinya supaya anak-anak atau siswa, mahasiswa atau siswa sekolah ini, SMK ini wawasannya terbuka. Tentunya para dosen, para guru itu yang kami perlukan selain memang dari individu siswa. Baik, slide berikutnya. Arah kebijakan pendidikan bidang jasa konstruksi. Jadi arah pendidikan bidang konstruksi, strategi peningkatan SDM konstruksi lulusan dan calon lulusan D3 bidang jasa konstruksi. Jadi ini ada strategi untuk lulusan dan calon lulusan D3 maupun SMK ya. Ini SMK, D3 dan Politeknik ya. Itu sama sebetulnya. Bahwa calon lulusan vokasi dan perguruan tinggi bidang konstruksi akan bekerja sesuai kompetensi yang dengan industri konstruksi tadi seperti saya sampaikan ya. Kondisi kita bahwa tenaga kerja lulusan vokasi dan perguruan tinggi itu nantinya akan bekerja sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan industri konstruksi. Nah, strateginya apa? Menyiapkan kurikulum, pemberian kompetensi tambahan, sumber daya manusia konstruksi lulusan vokasi dan perguruan tinggi yang selaras dengan kebutuhan industri. Pencetakan instruktur, pemberian kompetensi tambahan dengan melibatkan dosen. Nanti akan saya jelaskan ini. Ini sudah ada solusinya sudah ada. Nah, ini strategi yang saya sebut. Jadi, menyiapkan kurikulum dan pemberian kompetensi tambahan. Menyiapkan kurikulum dan kompetensi memberikan kompetensi tambahan dan kurikulum, ya, penyiapan kurikulum dan pemberian kompetensi tambahan. Itu untuk vokasi, jadi untuk politeknik, untuk D3 atau untuk SMK, juga perguruan tinggi. Itu strateginya. Nah, harapannya tujuannya adalah tersedianya tenaga kerja konstruksi lulusan vokasi dan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi atau knowledge yang dibutuhkan industri konstruksi. Seperti yang saya sebutkan tadi berulang-ulang. Nah, baik, lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, siswa, mahasiswa, maaf Bapak Ibu guru dosen dan siswa, mahasiswa yang berbahagia. Inilah suatu terobosan atau suatu solusi dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengeluarkan instruksinya dengan surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129 tahun 2020 kepada lingkungan PUPR, kepada insan PUPR, khususnya juga kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang melaksanakan program pembinaan, pelatihan, dan
uji kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi di wilayahnya, maka diinstruksikan dengan surat edaran ini dengan judul pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan sekolah menengah kejuruan SMK, politeknik, dan atau perguruan tinggi bidang konstruksi. Inilah Bapak Ibu sekalian landasan hukumnya. Maka lanjut slide berikutnya. Maka surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129 Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan calon lulusan SMK, politeknik, dan atau perguruan tinggi bidang konstruksi. Dengan maksud adalah pemberian kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan bidang jasa konstruksi sebelum dilakukan uji kompetensi atau sertifikasi. Tentunya goalnya adalah keselarasan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri konstruksi dengan kompetensi lulusan bidang jasa konstruksi. Lanjut. Di dalam surat edaran 129 tahun 2020, surat edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sudah dijelaskan materi kompetensi tambahan untuk fresh graduate SMK bidang konstruksi. Itu apa saja? Sudah disebutkan, ada 1 sampai 6 dengan JPL, jumlah pelajaran, jam pelajaran adalah 12. Nah, ini sudah ditentukan. Kemudian untuk yang lulusan politeknik, itu materi kompetensi tambahan fresh graduated politeknik itu sebanyak 12 mata pelajaran dengan JPL-nya 24 JPL. Lanjut. Kemudian untuk lulusan perguruan tinggi, jadi untuk lulusan perguruan tinggi, itu maka JPL-nya sejumlah 32 dengan 17 mata pelajaran atau mata kuliah. Sebagai catatan Bapak Ibu sekalian bahwa materi-materi tambahan kepada program pelajaran siswa perguruan tinggi, politeknik maupun SMK ini tidak menambah waktu semesternya. Jadi misalnya waktu perkuliahannya atau waktu ini tidak, tapi diselip-selipkan. Nanti Bapak Ibu guru akan mengatur itu tentunya bekerja sama dengan kami ya, dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah atau mungkin teman-teman. Itu akan diatur bahwa diselipkan mungkin Jumat Sabtu tambahannya. Sehingga harapan kami kelak setelah siswa ini akan keluar akan mendapatkan sertifikat. Sudah akan mendapatkan sertifikat terampil Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi juga ahli muda. Nah, itu yang merupakan terobosan. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah kami atau Balai Jasa Konstruksi Wilayah atau mungkin ada asosiasi atau ada seperti yang dilakukan saat ini atau panitia saat ini itu juga akan menyelenggarakan bekerja sama dengan balai-balai wilayah, juga akan melaksanakan TOT ya, seperti memberikan informasi atau memberikan pembekalan kepada dosen atau guru. Silahkan diusulkan, kemudian dosen guru ini nanti yang akan memberikan materi pembelajaran sejumlah yang disebutkan dalam surat edaran nomor 129 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi teknisnya tidak ribet, tidak repot, maka kita akan undang, kita akan panggil, atau Bapak Ibu guru mengusulkan, dosen mengusulkan bahwa Pak kami akan melakukan program ini di tempat kami, maka mohon kiranya ada beberapa dosen atau guru yang diusulkan untuk mendapatkan materi tentang TOT, tentang materi tambahan ini. Itu teknisnya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. 3 menit lagi nih Pak. Oh siap. Baik. Terima kasih Pak. Lanjut slide-nya.
Saya rasa ini sudah tidak perlu. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Ya, saya mau menyampaikan progres pelaksanaan link and match ya untuk SMK, yaitu harmonisasi penyelarasan kurikulum 8 jabatan kerja, peningkatan kapasitas guru, sertifikasi SMK, seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk politeknik dan perguruan tinggi terapan, penentuan 5 politeknik piloting berdasarkan surat Kementerian Ristek Dikti ya, itu ada yaitu politeknik, beberapa politeknik. Kemudian yang terakhir adalah penyiapan proses kerjasama link and match, ini progres sampai dengan saat ini. Kemudian sedikit tambahan Pak Moderator, mohon izin satu saja. Lanjut slide-nya, maaf. Ya, ini. Jadi ini yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya para guru, para dosen, dan siswa sekalian, bahwa potensi program Link and Match SMK tahun 2021, jabatan kerja yang bersertifikat adalah juru gambar arsitek, juru gambar pekerjaan jalan dan jembatan, kemudian itu dalam kompetensi keahlian di SMK, desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Kemudian mandor tukang batu, pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, pelaksana lapangan pekerjaan gedung, itu dalam klaster kompetensi keahlian SMK, konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Kemudian ada pelaksanaan lapangan pekerjaan jalan, pelaksana lapangan pekerjaan jalan, pelaksana lapangan pekerjaan saluran irigasi, kemudian ada juru ukur atau surveyor, sangat penting ini. Mekanik engine alat berat, sangat penting dan sangat dibutuhkan ini Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 30.128 sasaran potensi pembinaannya. Kira-kira itu. Baik, yang terakhir Pak, lanjut. Ya. Jadi sasaran pembinaan SDM konstruksi jalur vokasi seperti yang saya simpulkan tadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, khususnya siswa dan para guru, para dosen, siswa SMA, SMK Politeknik Perguruan Tinggi Terapan telah mendapatkan pendidikan bidang konstruksi yang kurikulumnya sudah diselaraskan dengan dunia industri konstruksi. Harus menjadikan sertifikat, adanya sertifikat kompetensi tenaga kerja dengan harapan sumber daya manusia konstruksi yang berkompeten memenuhi kebutuhan dunia usaha industri. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kesempatan ini khususnya para guru, para dosen, dan para siswa bisa memahami apa yang terjadi pada dunia konstruksi Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan, dunia vokasi ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan, dan salam tenaga kerja konstruksi Indonesia yang handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Direktur. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Bina Kompetensi, Pak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, sudah jelas gamblang bahwa adanya kebutuhan yang sangat besar yang bisa diisi oleh teman-teman SMK, Poltek maupun perguruan tinggi, sehingga perlu adanya link and match supaya terjadi kesesuaian antara kebutuhan dan apa yang dihasilkan oleh teman-teman dari Poltek, SMK maupun perguruan tinggi. Saya rasa jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi intinya adalah tidur tidak pakai bantal, tapi harus pakai baju. SDM konstruksi handal, Indonesia akan maju. Ya, sip. Izin Pak Dir, kami lanjutkan. Nanti ada pertanyaan, sesi pertanyaan di paling terakhir Pak Dir. Kira-kira jam 10.30. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para dosen, para teman-teman guru SMK, kita akan lanjutkan yaitu paparan yang kedua dari Bapak Ajis, yaitu Bapak Wakil
Ketua dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beliau akan menyampaikan tentang sistem sertifikasi kompetensi kerja. Silakan Bapak Ajis. Halo, Pak Ajis sudah hadir? Pak Moderator. Alhamdulillah, selamat Assalamualaikum pagi Pak warahmatullahi Ajis. wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Nanang, semoga sehat terus. Yang kami hormati para Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati para peserta webinar launching program Link and Match yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Bapak Ibu semua, alhamdulillah di situasi yang belum cukup membahagiakan sebab COVID, kita semua bisa berkegiatan, berproduktif hari ini. Tentu karena kita semua sudah sepakat bahwa COVID bukan lagi penghalang kita untuk tetap produktif. Semoga terus sehat kita semuanya. Pak Moderator, saya izin share screen. Sudah dapat terlihat? Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu semua, pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Kementerian PUPR, khususnya Direktur Kompetensi atau Bina Kompetensi, karena acara ini terselenggara tentu akan bermanfaat, khususnya dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden beberapa kali terkait dengan program percepatan SDM unggul menuju Indonesia maju. Bapak Ibu semua, kita sedang menghadapi satu situasi yang saya kira sangat luar biasa hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan tantangan kita menghadapi bonus demografi, yaitu situasi di mana usia produktif kita terus akan tumbuh sangat cepat, yang kalau Bappenas memprediksikan pada tahun 2032 nanti akan ada puncak yang namanya bonus demografi, di mana angka usia produktif akan lebih besar dibanding angka usia yang tidak produktif. Tentu ini adalah tantangan kita, tantangannya di mana agar usia produktif tadi memiliki produktivitas sehingga memiliki daya saing. Yang kedua, tantangan kita adalah adanya masyarakat ekonomi ASEAN, kesepakatan konsekuensi kita sebagai bagian daripada masyarakat ekonomi ASEAN, itu adalah salah satunya akan adanya dibolehkannya keluar masuk antar negara ASEAN beberapa profesi, diantaranya salah satunya adalah profesi di bidang konstruksi. Itu artinya pilihannya hanya satu, kita memastikan tenaga kerja kita di bidang konstruksi ini kompeten dan certified, yang agar dapat diterima untuk dapat keluar masuk di sesama negara ASEAN. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita bicara tenaga kerja, maka tantangan kita sebenarnya secara umum ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita secara daya produktivitas masih kalah dengan beberapa negara ASEAN bahkan, atau secara tingkat daya saing kita juga masih kalah dengan beberapa negara ASEAN. Itu artinya apa? Saya meyakini bahwa tidak akan ada produktivitas tanpa adanya kompetensi, dan tidak akan ada namanya daya saing tanpa adanya produktivitas dan kompetensi yang diakui atau yang sertifikat dan kompeten, yang seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, hari ini menjadi sangat menarik karena tantangan kita bertambah, yaitu adanya perkembangan atau di sektor industri yang sering orang mengistilahkan sebagai, istilahnya adalah industri 4.0, di mana otomatisasi industri di berbagai sektor ini akan terjadi. Semisal dulu kalau kita melakukan di bidang konstruksi, saya kira dulu kalau kita bangun jembatan itu lamanya minta ampun, tapi sekarang dengan teknologi-teknologi yang berkembang, pembangunan itu akan lebih cepat, tetapi bagi tenaga kerja tantangannya adalah harus memiliki kompetensi-kompetensi terbaru atas perkembangan daripada otomatisasi industri yang ada pada seluruh sektor. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita. Artinya apa? Kuncinya adalah peningkatan kompetensi. Lalu yang keempat, saya kira kita semua mengalami hari ini bahwa COVID
ini tentu tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa dengan keterbatasan, tetapi bukan berarti bahwa kegiatan kita di berbagai sektor, khususnya konstruksi, vakum atau stuck. Seperti disampaikan Pak Direktur tadi bahwa ada penurunan, tetapi semua masih berjalan sesuai dengan keinginan program pemerintah. Bapak Ibu semua, lalu kompetensi sendiri itu apa dalam pemaknaan perundang-undangan kita? Kompetensi adalah gabungan atau integrasi dari 3 hal. Yang pertama skill, attitude, dan sikap kerja. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang dinyatakan orang itu kompeten, maka bukan hanya berarti bahwa orang itu pintar, orang itu terampil, tetapi juga orang itu pasti punya sikap kerja yang kompeten. Artinya apa? Inilah yang kita harapkan pada tenaga kerja di seluruh sektor, dalam hal ini konstruksi. Kalau tenaga kerjanya benar-benar kompeten, saya kira target daripada pembangunan yang melibatkan sektor konstruksi akan semakin cepat, semakin produktif, dan tentu dapat berdaya saing. Nah, dalam konteks standar nasional, kita melihat bahwa kalau kita duduk dengan antar negara, maka senjata kita ini kualifikasi. Artinya apa? Bahwa vokasi maupun pendidikan yang dilakukan di setiap negara harus pencapaian pada level kompetensi sesuai dengan targetnya. Misalnya ada gambaran, ini adalah KKNI di Indonesia, ada 9 level. Jadi kalau SMK tadi yang disampaikan Pak Direktur adalah kalau untuk lulusan SMK harusnya sudah menguasai jabatan-jabatan kerja atau kompetensi pada level 2, yaitu KKN level 2, sehingga kalau SMK tentu okupasi atau KKN-nya capaiannya adalah level 2. Nah, ke depan dengan program Link Empat nanti tentu harus ada koordinasi khususnya dengan Direktur PSMK di Kementerian Pendidikan bagaimana memformulasikan skema-skema sertifikasi, apakah tetap akan menggunakan KKN level 2 atau okupasi sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Yang kemudian kalau nanti ada yang D3, D1, kemudian D2, tentu lulusan-lulusannya juga harus mampu mencapai target level kompetensi sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional atau okupasi-okupasi yang ada dalam kerangka kualifikasi nasional. Nah, secara khusus kemarin saya diminta untuk menyampaikan tugas fungsi BNSP dalam membangun sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa BNSP atau sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional mengalami perkembangan pasca perubahan peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah nomor 23 menjadi peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018. Apa yang berubah? Yang pertama adalah secara tata kelola organisasi. Dulu komisionernya ada 25, sekarang komisionernya 7, tetapi diperkuat dalam yang bagian sekretariat. Nah, yang perubahan signifikan yang kedua adalah pemerintah memperkuat pola sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, di mana Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dulu dalam PP 23 hanya ditugaskan satu, yaitu melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, pada PP 10 ini ditambahi menjadi 6 fungsi. Sehingga apa? Ini diharapkan untuk bisa menjadi harmonisasi daripada sistem sertifikasi kompetensi kerja yang sudah berjalan. Kami sangat berterima kasih kepada PUPR, kepada LPJK yang dalam proses harmonisasi 1 tahun terakhir ini berjalan sangat baik, sehingga mudah-mudahan pada masa transisi ini ke depan pola atau pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang akan dilakukan oleh LSP yang sudah dilisensi BNSP pada mulai 2021 nanti mudah-mudahan bisa tersiapkan dengan baik peralihan dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi dari LPJK kepada LSP yang yang dilisensi oleh BNSP. Nah, tentu kerjasama semua pihak akan mempermudah itu semua, termasuk kami dengan teman-teman di LPJK dan PUPR membangun ini semua, dan alhamdulillah semua sudah berjalan sesuai dengan harapan kita semua, termasuk bagaimana mengharmonisasi asesor kompetensi yang dulu ada di LPJK masuk kepada sistem nasional sertifikasi yang dinaungi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kenapa? Karena dalam tugas fungsi BNSP sesuai
PP 10 tahun 2018 memang mengamanatkan hal tersebut, sehingga pengembangan, apalagi kalau kita bicara vokasi, secara khusus BNSP diberikan tugas untuk pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini menjadi penting karena memang arah pemerintah dalam rangka merespon bonus demografi dan kesempatan-kesempatan yang besar di masa yang akan datang, pilihannya adalah vokasi, baik pendidikan maupun pelatihan, sehingga ini diharapkan mampu untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja kita, dalam hal ini adalah di bidang konstruksi. Bapak Ibu semua, ini sebagai niat baik pemerintah dalam mengharmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, yaitu pada pasal 23 PP 10 tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan atau telah diakui lembaga internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Nah, sehingga pada 2019-2020 ini kami menerima banyak sekali permohonan atau pelaksanaan harmonisasi dari seluruh sektor, sehingga ini kami harapkan mampu untuk mempercepat atau membangun sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang menjadi ekosistem tenaga kerja kompeten di Indonesia khususnya. Termasuk di bidang konstruksi, ada banyak hal yang tentu harus kita lakukan ke depan agar pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja ini benar-benar terlaksana dengan penjaminan mutu yang baik. Nah, saya kira Bapak Ibu, untuk yang sudah SMK yang sudah memiliki LSP atau sudah bergabung dengan SMK lain, tentu sudah memahami sistem sertifikasi kompetensi kerja, juga demikian teman-teman yang ada di vokasi maupun perguruan tinggi. Karena pada tahun 2019-2020 ini kami secara umum ada sekitar 50-an perguruan tinggi yang sedang proses pendirian LSP. Kalau yang untuk politeknik seluruh Indonesia sudah memiliki sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi. Nah, ada 6 sumber daya yang harus dimiliki dalam pelaksanaan sertifikasi sistem nasional. Yang pertama adalah harus berbasis standar kompetensi, kemudian ada asesor kompetensi, ada skema sertifikasi, ada lembaga sertifikasi, ada materi uji kompetensi dan tempat uji kompetensi. Kemudian BNSP punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan daripada sertifikasi itu benar-benar mampu telusur, yang dimana sehingga standar kompetensi ini menjadi sangat penting dalam sistem sertifikasi. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena standar kompetensi itu pasti disusun bersama industri yang berangkat dari SOP kerja yang ada di industri pada pekerjaan atau jabatan tertentu. Nah, kemudian pada saat pada saat di perguruan tinggi ataupun di vokasi ataupun di pelatihan, maka sudah seharusnya standar kompetensi tersebut menjadi rujukan daripada penyusunan kurikulum atau modul pelatihan, sehingga target daripada pelatihan maupun pendidikan ini benar-benar berbasis kompetensi. Sehingga targetnya untuk dapat sederhananya kalau orang dilatih, orang sekolah, orang kuliah itu jadi apa, mau jadi apa. Nah, untuk jadi apa itulah sudah harus ketahuan, dia harus menguasai atau memiliki kompetensi-kompetensi apa saja. Sehingga pada saat nanti diuji kompetensi yang berbasis daripada kompetensi, siswa atau mahasiswa tersebut sudah pasti harusnya sudah kompeten karena sudah mendapatkan pelatihan atau materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berbasis pada SOP kerja yang ada di industri. Nah, tapi secara khusus penjaminan mutu daripada pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional ini dapat saya gambarkan bahwa dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Kalau dalam PP 10 dijelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi profesi dilakukan oleh LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Nah, berbasis kompetensi, skemanya juga berbasis kompetensi, termasuk kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengharmonisasi kelembagaan-kelembagaan atau pihak-pihak yang terkait pada bidang tersebut. Semisal pada konstruksi, kami dengan PUPR, sekali lagi dengan LPJK, terus melakukan harmonisasi dalam rangka untuk membangun satu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, bukan sektoral, yang nantinya dapat diakui oleh semua pihak dan dapat menjadi model pengakuan secara nasional terhadap tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu,
kami ingin menyampaikan bagaimana strategi untuk untuk dapat penjaminan mutu, melaksanakan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi kerja. Mohon maaf, ini masih perguruan tinggi. Saya ingatnya ini hari ini untuk perguruan tinggi, tetapi ternyata untuk vokasi keseluruhan. Nah, sehingga ada 7 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah penyesuaian kurikulum dengan standar kurikulum atau modul ya, karena kalau di pelatihan kurikulum modul sesuai dengan standar kompetensi kerja, baik standar khusus, standar internasional maupun standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Artinya apa? Untuk memastikan bahwa siswa atau mahasiswa itu benar-benar mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan standar pekerjaan yang ada di lapangan. Nah, kalau tadi dalam surat edaran PUPR, saya kira mata kuliah tadi harus dipastikan isinya harus sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional sehingga telusur dan valid terhadap kompetensi kerja nasionalnya. Kemudian yang kedua adalah dosen atau instruktur memiliki kompetensi teknis atau minimal pengalaman di bidang yang teknis yang relevan. Artinya karena ini vokasi, tentu dosen-dosen atau instruktur atau gurunya harus memahami teknis daripada pekerjaan di bidang tersebut. Sama seperti dari programnya PUPR, saya kira luar biasa untuk melakukan TOT terhadap guru-guru atau dosen untuk memastikan bahwa guru dan dosen itu dapat memberikan materi, mata kuliah atau pelajaran yang juga mengupdate daripada perkembangan kompetensi terbaru, semisal ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR yang tentu sudah hasil koordinasi dengan industri. Yang ketiga adalah pengembangan skema sertifikasi atau KKNI sesuai level lulusan atau okupasi sesuai level lulusannya. Nah, atau sesuai dengan industrinya. Begini maksud saya, jangan sampai ada perguruan tinggi atau yang tentu levelnya sudah level 5, level 6 dengan KKNI, pada saat menyusun skema sertifikasi yang diajukan skema operator yang itu skemanya levelnya SMK. Nah, ini jangan sampai terjadi karena yang begini masih sering kami dapatkan di BNSP. Sehingga apa? Kalau itu yang dilakukan, maka selamanya kita akan tidak beranjak daripada peningkatan kualifikasi atau kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Sehingga kalau dia perguruan tinggi, maka tentu pada saat uji kompetensi terakhir harus sesuai levelnya atau jabatan-jabatan yang ada pada levelnya masing-masing. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama dengan industri. Saya kira ini menjadi momentum hari ini untuk memastikan bahwa ada kerjasama yang cepat dan terukur, telusur antara vokasi dengan industri, baik dalam penyusunan pengembangan kurikulum pembelajaran, pemagangan, penyerapan atau pendampingan lulusan daripada vokasi atau perguruan tinggi. Kenapa saya maksud adalah pendampingan lulusan? Karena kadang orientasi daripada lulusan itu tidak bekerja pada satu perusahaan, tapi mendirikan perusahaan atau menjadi CEO-nya. Artinya kalau ini didampingi oleh industri, saya kira akan lebih cepat. Mereka semisal membuat perusahaan dalam konteks arsitek. Nah, saya kira itu akan, kalau didampingi oleh industri, saya kira akan lebih cepat. Bagaimana lulusan-lulusan vokasi ini memiliki tidak hanya dapat menerapkan kompetensinya, tetapi bisa memberi kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, asesor kompetensi memiliki kompetensi teknis sesuai skemanya. Ada kendala kami di sistem sertifikasi selama ini, khususnya adalah asesor-asesor yang ada di SMK. Kenapa? Karena belum sepenuhnya kompetensi teknisnya dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi teknis. Kenapa kami belum bisa memaksakan? Karena kami juga harus melihat kondisi guru-guru SMK. Semisal pada KKNI level 2 SMK itu ada beberapa klaster, semisal 5 klaster. Kalau kemudian guru SMK diminta untuk uji kompetensi dengan biaya mandiri 5 klaster, itu kira-kira 3 jutaan katanya harganya, karena per klaster bisa 500.000. Nah, kalau itu diminta bayar sendiri guru-guru SMK, tentu ini akan sangat memberatkan. Oleh karena itu, kami terus mendorong kepada Kementerian Pendidikan atau mungkin nanti kementerian terkait agar ikut peran diberikan porsi yang lebih khususnya kepada guru-guru SMK, guru-guru vokasi untuk dapat memiliki
bukti kompetensi teknis atau sertifikat kompetensi teknis yang memang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Saya kira tadi programnya PUPR tadi sudah sangat baik untuk mendorong agar guru-guru dan dosen SMK diberikan TOT, dan kami berharap ujungnya diberikan sertifikasi kompetensi, sehingga kompetensi yang dia dapat itu diakui secara nasional, tidak hanya dilatih tetapi tidak diberi pengakuan. Ini tentu akan mempercepat daripada sertifikat kompetensi teknis atau pengakuan kompetensi teknis yang ada di guru-guru SMK, karena rata-rata asesor kompetensi pada perguruan tinggi dan SMK adalah rata-rata guru dan dosen. Kemudian kami sangat berharap, ini sebagai penjaminan mutu, agar asesmen mandiri APL 2 kalau kita istilahnya itu dibagikan kepada mahasiswa atau peserta pelatihan atau siswa di jurusan tersebut dari awal pembelajaran. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dari awal siswa itu sudah tahu, kalau saya mau jadi juru gambar, saya di jurusan ini bisa jadi guru gambar. Kalau saya bisa jadi guru gambar, maka saya harus memiliki kompetensi ini, kompetensi ini, kompetensi ini. Sehingga apa? Pada saat dia pembelajaran selama 3 tahun, dia akan tahu bahwa saya harus menguasai seluruh unit kompetensi yang ada. Terakhir, ini untuk di perguruan tinggi secara umum terkait dengan pengembangan skema setiap prodi. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam diskusi hari ini. Sekali lagi apresiasi kami kepada teman-teman di PUPR untuk bisa mudah-mudahan hari ini menjadi momentum untuk start untuk lompatan yang lebih jauh terkait dengan Link and Smart, sehingga benar-benar vokasi khususnya pelatihan dan pendidikan sekaligus pendidikan dan pelatihan vokasi mulai mendapatkan perhatian yang serius, termasuk dari teman-teman di industri, sehingga percepatan menciptakan SDM unggul untuk punya peran yang lebih besar dalam pembangunan Indonesia maju menjadi sangat jelas dan dapat terukur dan dapat terwujud dengan cepat. Saya kira itu. Terima kasih Pak Moderator dan teman-teman dari BUR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya meluncur sedikit, Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Kita sabar sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil ya, Wakil Ketua BNSP. Mungkin teman-teman ada yang belum punya LSP gitu SMK atau belum punya LSP bagi Poltek atau perguruan tinggi. Nanti akan ketemu dengan Pak Ajis yang ingin mengajukan lisensi LSP-nya ke BNSP. Kan sertifikat itu sebagai pendamping ya, pendamping ijazah. Yang berhak mengeluarkan sertifikat kan LSP. LSP harus dilisensi oleh BNSP. Mungkin itu sekelumit tentang materi ini ya. Dari intinya adalah tidak ada daya saing tanpa adanya produktivitas, tidak ada produktivitas tanpa adanya kompetensi, tidak ada terbukti kompetensi tanpa adanya sertifikasi kompetensi. Gitu. Siap, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru, Bapak dosen, dan semua para narasumber, izin dilanjutkan dengan Pak Dedi Adiaksa. Beliau adalah dari Bandung, Ketum ASTI, lahir tahun 56. Ini teman lama kami. Mohon untuk disampaikan ini Pak Dedi tentang peran ASTI ya di dalam dunia kerja atau dunia sertifikasi ini juga. Tapi dalam singkat Pak ya, karena waktunya agak meluncur semua nih Pak. Mohon agak disingkat yang penting-penting. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Nanang, Wakil Ketua BNSP, Bapak Mitaul Aziz, rekan-rekan para narasumber, ada Pak Bimo dari Forum KISE, BUMN, ada dari AKI, Pensi, juga tidak kalah penting, saya salam kepada Ketua Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Juga kepada moderator Bapak Dr. Samsul Bakri SIP MSI yang sudah mungkin puluhan tahun kenal dengan kami. Juga para peserta Zoom meeting, webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak kalah penting saya sampaikan salam kepada
Organizer Sarginton Mitra Berjaya SMB yang sudah mengundang kami ASTI dalam rangka launching program Think and Match, pendidikan vokasi dan dunia kerja. Dan saya ditugaskan pagi ini membawakan materi singkat, sesingkat-singkatnya, mengenai peran serta tenaga ahli konstruksi di Indonesia yang terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi era industri 4.0 untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, kompeten, dan berdaya saing. Baik, kita mulai saja karena waktu sangat singkat. Host, ya, jadi lanjut saja. Jadi latar belakang isu yang menyangkut peran serta tenaga ahli konstruksi Indonesia di era digitalisasi ini, yaitu pertama era industri 4.0, yang kedua perdagangan dan perekonomian bebas, yang ketiga anggaran pekerjaan infrastruktur, dan yang keempat tenaga ahli bersertifikat. Lanjut. Yang pertama, yang satu, industri 4.0, revolusi industri generasi keempat atau industri 4.0, syarat dengan penggunaan teknologi sehingga harus kita respon dengan kesiapan dan data sumber daya manusia yang memadai. Sejumlah tantangan di sektor jasa konstruksi pada era revolusi industri 4.0, salah satunya adalah sumber daya manusia yang menguasai sistem informasi dan teknologi. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0 dan gerakan literasi baru sebagai penguat terfokus pada 3 literasi utama, yaitu 1. Literasi digital, 2. literasi teknologi, dan yang ketiga literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini di era industri 4.0. Lanjut. Lanjut ya. Yang kedua, perdagangan dan perekonomian bebas. Kedua. Host, ya. Adanya perdagangan bebas dan perekonomian bebas yang menimbulkan kebebasan di bidang perdagangan barang dan jasa antar negara, termasuk di bidang sumber daya manusia. Semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, tentu mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal, sehingga menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Dan nantinya akan menimbulkan peluang pengangguran. Standarisasi tenaga ahli yang ada saat ini belum mampu bersaing dengan standarisasi yang dibuat dari negara lain. Ketiga, lanjut. Anggaran pekerjaan infrastruktur yang saya ketahui pemerintah telah menyiapkan dana sekitar 414 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2021, dan dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terungkap dalam nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti dikutip CNBC Indonesia Jumat 14 Agustus 2020. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun di bidang pelayanan dasar seperti rumah susun dan rumah khusus sebanyak 11.650 unit, akses sanitasi dan persampahan 1.037.010 kepala keluarga, bendungan 47 unit, dan pembangunan jaringan irigasi kurang lebih 20.000 hektar. Lanjut, nomor 4. Tenaga ahli konstruksi, menurut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), mengungkapkan bahwa saat ini tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru mencapai 512.787. Angka itu setara dengan 9,67% dari total tenaga kerja konstruksi di Indonesia.
yang jumlahnya diperkirakan sebesar 5,3 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari 158 70 orang tenaga ahli dan juga 386 802 orang tenaga terampil. Dengan catatan setiap tenaga kerja bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli dan juga terampil. Sumber LPJKN Maret 2020. Lanjut. Nah, dari kesimpulan 1, 2, 3, 4 bahwa nantinya kita akan membutuhkan tenaga ahli konstruksi yang terampil, kompeten, dan berdaya saing. Jadi melalui pendidikan vokasi dengan program di NMS, saya kira bisa meningkatkan tenaga-tenaga menjadi terampil, kompeten, dan berdaya saing, insya Allah. Jadi pekerjaan ini sangat mulia apabila kita segera mulai. Lanjut. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa. Mungkin tadi saya juga baru tahu bahwa kita juga melibatkan Politeknik, D3 atau SMA, SMK. Jadi menyiapkan mahasiswa dan adik-adik yang lain dari SMK untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Sampai program sarjana terapan juga dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Jadi pendidikan vokasi menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Lanjut. Ring NMS. Pemerintah tengah mengoptimalkan peran perguruan tinggi atau SMK dalam pembangunan infrastruktur era teknologi 4.0 melalui program NMS dunia pendidikan dengan dunia jasa konsumsi. Melalui upaya penyelesaian kurikulum dan kerjasama pendidikan dan industri itu sangat penting memang. Jadi kurikulum itu harus dimasukkan baik di perguruan tinggi juga SMK. Jadi membuat peserta didik nantinya lebih cepat memahami dunia kerja. Diharapkan biaya yang dikeluarkan oleh industri untuk mentraining karyawan baru bisa ditekan jauh lebih rendah. Dan juga waktu adaptasi lulusan baru ke dunia kerja akan jauh lebih cepat dan berkualitas. Jadi semua diuntungkan, baik dunia pendidikan, juga dunia industri, semua diuntungkan dengan adanya program Ring NMS ini. Jadi dunia pendidikan lebih mudah menyesuaikan diri dengan industri, dan juga industri dapat mendapatkan tenaga kerja Anda sekaligus menghemat pengeluaran untuk menjaring sumber daya manusia baru karena telah sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, ini barangkali kesimpulan yang saya buat, skema yang saya buat. Jadi di era perdagangan bebas dan perkebunan bebas, juga anggaran infrastruktur saya kira perlu dilibatkannya tenaga ahli konstruksi di era industri 4.0. Jadi diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Jadi melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi disandingkan dengan program NMS, nantinya akan menghasilkan tenaga ahli yang terampil, kompeten, dan berdaya saing. Jadi itu barangkali materi yang saya sampaikan, karena memang waktunya juga dibatasi. Semoga bermanfaat, dan kami Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia mendukung program Ring NMS pendidikan vokasi dan dunia kerja, dan asosiasi kami siap apabila diajak kerjasama untuk membantu pemerintah melalui Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Saya kira ini tugas yang sangat mulia dan tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR saja. Itu saja Pak Moderator.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Kalau saya sebut Pak Dedi itu Kang Dedi, saya saking lamanya gitu. Baik, ada yang saya catat tadi Kang Dedi, yaitu standar tenaga kerja konstruksi Indonesia masih kalah lah dibandingkan dengan yang ahli ya, dengan negara lain. Nah, kalau demikian memang perlu kita revisi standar kompetensi kita yang ada. Betul. Kemudian memang demikian lah ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 4.0. Baik, kita izin lanjut Pak Dedi untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Bimo Prasetyo MM. Beliau adalah dari forum QHSE BUMN, atau tepatnya beliau ini bekerja di PT Wijaya Karya sebagai General Manager QHSE. Beliau lahir di Jogja pada tahun 67 bulan September. Baik, langsung saja Pak Bimo, kami persilakan untuk paparannya tentang wajah industri konstruksi di Indonesia. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Samsul Bakri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk webinar atau videocon. Yang terhormat Bapak Direktur Pak Nanang Handono Prasetyo, kemudian yang terhormat Bapak Wakil Ketua BNSP Bapak Miftahul Aziz, yang terhormat Bapak Ketua Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Bapak Dedi Adiaksa, kemudian yang terhormat Bapak Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia, Bapak Basuki, serta Bapak Ketua Umum Gapensi atau yang mewakili Pak Dandung Sriharninto, serta Bapak Ketua Balai Pak Afriandi Pohan. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan apa yang menjadi topik pagi ini. Beberapa materi rasanya sangat mirip Pak, karena kita pada dunia yang sama. Jadi bagi narasumber atau presenter yang berikutnya ini menjadi lebih mudah karena semuanya di depan sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Next slide. Jadi baru saja disampaikan mengenai apa itu industri 4.0, tapi kalau kita lihat perkembangan sejarahnya, itu kita dimulai dari industri 1.0 sampai dengan 4.0 itu merubah dari mekanisasi menjadi saat ini adalah di era digitalisasi. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagi adik-adik kita semua, bahwa ke depan ini industri berbasis pada Internet of Things. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa bahwa dalam praktek sehari-hari, IoT ini, Internet of Things ini sudah menjadi suatu keharusan. Baik, next slide. Nah, kalau kita lihat yang terbaru, digital phenomenon mengenai disruption is everywhere. Apa itu yang disebut disruption? Disruption ini adalah inovasi yang akan menggantikan sistem lama dengan cara-cara yang baru dan dinamis. Kalau kita lihat contoh-contoh di slide sebelah kiri, sebelumnya kita hanya mengenal ojek adalah ojek di pangkalan, kemudian taksi yang juga beredar di jalanan. Tetapi dalam era disruption sekarang, itu sekarang sangat susah kita mendapatkan ojek di pangkalan ataupun taksi yang beredar. Nah, ini artinya sudah semua berubah. Yang tadinya hidupnya seperti itu dianggap yang stabil, akan berubah menjadi digitalisasi. Begitu juga di item-item yang lain seperti Airbnb. Airbnb adalah hanya host penyelenggara hotel, tapi dia tidak pernah memiliki hotelnya. Nah, ini suatu terobosan-terobosan yang baru yang nantinya akan merubah dunia kita semua. Nah, bagaimana dengan dunia konstruksi di Indonesia? Ini yang menjadi tantangan kita. Next slide. Jadi terlihat bahwa di dalam global market saat ini Indonesia adalah merupakan pasar konstruksi urutan ke-11 dan kita diperkirakan akan menjadi pasar konstruksi yang terbesar keempat di tahun 2030. Artinya potensi ke depan itu akan besar sekali, potensi yang akan kita hadapi, dan dengan semakin besarnya potensi seperti yang juga disampaikan narasumber sebelumnya, bahwa kita akan menjadi pasar bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi kita semua,
bagaimana kita siap menghadapi tekanan dari asing. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita saat ini juga mengekspor tenaga kerja konstruksi. Nah, ini juga suatu hal yang menarik. Jadi selain kita didatangi oleh orang-orang asing untuk bekerja atau berebut kue dengan kita, tapi kita juga membawa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam bidang konstruksi, katakanlah begitu. Lanjut. Nah, tantangan dunia konstruksi di Indonesia saat ini adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan infrastruktur masih belum menjadi mainstream. Nah, ini juga terkait dengan skala proyek, tingkat kerumitan, dan sebagainya, dan juga kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Saya rasa di adik-adik zaman sekarang, di teman-teman yang lagi kuliah dan menyelesaikan, IT sudah menjadi suatu kebutuhan, sudah menjadi alat yang tidak bisa kita hindari, dan persaingan akan menggunakan IT. Jadi kalau punya gadget jangan hanya main game, tapi main game pun juga bisa menghasilkan uang kalau kita bisa berkompetisi dengan baik. Kemudian masih rendahnya pendokumentasian proyek, sejak tahap desain sampai dengan pemeliharaan. Proyek memiliki jangka waktu yang tertentu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka yang lama. Dalam proses perjalanan ini sering terjadi bahwa pendokumentasian dari proses pelaksanaan mulai dari tender sampai dengan serah terima, katakanlah begitu, itu bisa jadi terjadi selip-selip data. Nah, dengan penggunaan IoT ini akan sangat membantu dalam mendokumentasikan seluruh data. Kemudian adanya problem di kolaborasi antar stakeholder konstruksi. Ini bentuk kerjasama yang masih silo-silo atau terkotak-kotak bahwa kerjaanku ini, kerjaanmu itu. Nah, ini diharapkan dengan adanya tantangan yang sama, penggunaan teknologi yang baik, tentunya akan mengurangi dari kotak-kotak dari para stakeholder ini. Kemudian ini mengenai quality, seperti yang kita bahas saat ini adalah masih sering terjadi dalam proyek infrastruktur, kualitas kita masih perlu ada reject, ada perbaikan. Di mana setiap kali ada reject atau perbaikan, ini akan mengurangi dari hasil usaha atau keuntungan atau biaya proyek yang sedang berjalan. Nah, kita harapkan bahwa dengan quality yang pemahaman tentang quality yang baik, maka proyek itu akan menghasilkan hasil usaha yang lebih baik. Kemudian terkait dengan waktu, proyek-proyek yang diselesaikan tidak tepat waktu beserta semua tantangannya. Ini semua bisa dikurangi, diminimalisir dengan penggunaan IoT tadi, Internet of Things atau teknologi. Next slide. Nah, salah satu solusi pada industri konstruksi saat ini adalah dengan penggunaan teknologi. Nah, teknologi ini saat ini yang relatif maju adalah penggunaan BIM ya. Building Information Modeling. Ini salah satu teknologi yang terkini yang mulai banyak dipakai untuk banyak kegiatan proyek-proyek. Kemudian juga ada Quality Information System, kemudian ada SHE Informasi System. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai BIM, Building Information Modeling. Jadi ini adalah suatu software program bagaimana kita bisa mendesain suatu proyek dari hulu sampai hilir dengan lebih akurat. Kalau dulu kita menggunakan gambar AutoCAD dan sebagainya, kita masih memerlukan composite drawing, tapi dengan menggunakan BIM ini, hal-hal tersebut yang sering terjadi tabrakan begitu di dalam pelaksanaan di proyek, akan lebih mudah diatasi, karena sudah lebih dini diketahui. Jadi dengan penggunaan BIM ini, yang kami rasakan adalah memberi manfaat yang sangat baik kepada proyek. Jadi teman-teman mudah-mudahan sudah mengenal BIM dan sudah bisa menjadi seorang desainer dengan menggunakan BIM ini. Ini sangat bagus sekali BIM. Next slide. Mohon ya. Kemudian contoh dari aktivitas yang dilakukan di dalam penggunaan BIM ini dimulai dari survei menggunakan drone, kemudian 3D, 3 dimensi laser, dan seterusnya. Sehingga survei ini dengan terbang di atas area, kita bisa memetakan dengan lebih baik, lebih akurat, dan lebih cepat dibandingkan dengan survei-survei yang dilakukan secara manual menggunakan theodolite, waterpass, dan sebagainya. Walaupun itu nanti juga diperlukan dalam praktek,
Tetapi pada saat survei di awal, penggunaan drone ini sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam proses dimulai dari desain sampai dengan nantinya diserah terima. Kemudian kita melaksanakan geotechnic structure, menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian bisa dilakukan modeling, baik arsitek building, road, highway, bridge, dan mechanical electrical. Sehingga dalam satu kesatuan proyek, desain itu sudah tertata dengan baik. Mungkin teman-teman yang SMK belum banyak yang mengenal ini, saya kira tidak ada salahnya untuk mengenal seperti apa BIM dan drone ini. Minimal bisa menjadi operator dari drone yang bersertifikat. Operator drone ini di dalam banyak hal juga harus bersertifikat, khususnya di proyek-proyek di luar negeri, selalu mensyaratkan sebagai operator drone yang bersertifikat. Kemudian melakukan simulasi-simulasi, dan terakhir adalah mendelivery atau mengerjakan proyek-proyek tersebut. Jadi dengan BIM ini banyak hal yang bisa kita lakukan yang sebelumnya ini terjadi bisa menyebabkan masalah-masalah di dalam pelaksanaan di proyek. Next slide. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi disampaikan mengenai kompetensi untuk di dalam negeri, di mana banyak orang asing yang akan masuk ke dalam negeri. Di sini saya akan menyampaikan bahwa kita ini, tenaga kerja Indonesia, ini sangat kompetitif untuk bekerja di luar negeri. Kebetulan saya bekerja di Wijaya Karya. Saat ini, sampai dengan saat ini kita punya pengalaman mengerjakan proyek-proyek di luar negeri, ada 10 negara yang pernah kita kerjakan. Jadi ada di Afrika, kalau kita lihat di sini di Afrika, ini ada di Aljazair, kemudian ada di Libya, kemudian di Senegal, Gore Tower, kemudian di Niger saat ini sedang berlangsung pembuatan konstruksi dari Istana Presiden. Kemudian di Aljazair ada jalan raya, jalan tol begitu sepanjang 200 km, ini sudah selesai dan diserah terimakan. Kemudian ada gedung apartemen sebanyak 1.500 unit gedung, 300-an gedung dengan sekian 5.000 unit apartemen. Ada di Aljazair, sedang berlangsung dan sudah dalam tahap serah terima. Kemudian di Malaysia ada jembatan, di Timor Leste ada jetty, di Filipina ada jalan kereta api, dan jembatan di Taiwan, serta di Dubai dan Arab Saudi. Artinya bahwa dalam proses konstruksi yang kita lakukan di luar negeri, hampir sebagian besar tenaga kerja adalah dari Indonesia. Walaupun persyaratan di negara tersebut juga mensyaratkan adanya penyertaan dari tenaga kerja lokal, tetapi pada prakteknya kita juga membawa tenaga kerja yang cukup banyak. Sebagai contoh, di Aljazair pada waktu mengerjakan jalan East West Motorway ini, kita membawa sampai dengan 3.000 tenaga kerja dengan lebih dari 300 staff project, yang artinya teman-teman dari D3 dan S1. Dan ini kita bisa bersaing dengan kontraktor-kontraktor lain yang ada, yang masuk ke negara-negara tersebut. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Ini memang ada beberapa hal terkait dengan SDM, itu mengenai sertifikasi tenaga kerja Indonesia. Khusus untuk tenaga kerja di level pelaksana, artinya di subkon mandor, ini kita melaksanakan sertifikasi, seleksi kepada tenaga kerja itu berbasis pada kompetensi yang ada. Kita sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa balai, Pak, khususnya pernah kita lakukan di Cilacap, Majalengka, maupun di Jakarta sendiri dengan teman-teman dari balai untuk mensertifikasi tenaga kerja ini, sehingga kita betul-betul memilih yang terseleksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang memadai untuk kita bawa ke luar negeri. Nah, bagaimana dengan... lagi ya, Pak? Baik, next slide, Pak. Bagaimana dengan tenaga kerja di level manajemen? Ini juga sama, kita prioritaskan pada teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai engineer dan sebagainya. Nah, ini mungkin ini sedikit masukan Bapak-bapak, bahwa sertifikasi yang kita punya ini rupanya belum langsung bisa di-accept oleh negara tujuan, Pak. Sehingga engineer-engineer kita itu harus melaksanakan sertifikasi kembali di negara tujuan. Jadi untuk di Taiwan kita harus melaksanakan sertifikasi kembali, juga di Malaysia.
kemudian di Aljazair kita harus melaksanakan sertifikasi baik dari sisi quality engineer maupun dari safety, itu kita lakukan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sertifikasi yang diterbitkan di Indonesia bisa diakses atau berlaku di negara lain, yang khususnya negara-negara yang kita dari Indonesia beroperasi. Nah, ini adalah contoh bahwa yang berbaju merah ini kita berangkatkan duta bangsa setelah lolos semua seleksi yang dilakukan. Di sini ada beberapa pejabat dari Ditjen Binakon yang ikut dalam acara tersebut, dan ini proses seleksi kepada para engineer, dan ini posisi berada di proyek-proyek. Lanjut, Pak. Next slide. Nah, terakhir mengenai safety dalam konstruksi. Jadi dari beberapa analisa yang terjadi beberapa tahun terakhir mengenai beberapa kecelakaan yang terjadi di industri konstruksi, itu permasalahannya salah duanya adalah mengenai permasalahan SDM dan permasalahan dari sisi peralatan. Nah, berdasarkan data dari BPS Konstruksi, itu jumlah SDM konstruksi dari 1 juta yang bersertifikat baru 200.000. Barangkali beberapa data antara yang sebelumnya mungkin agak berbeda, tapi sumbernya kita cantumkan. Artinya bahwa masih banyak tenaga-tenaga yang dalam bidang safety masih belum bersertifikasi. Sehingga ini juga berakibat bahwa pemahaman tentang sertifikasi atau kompetensi dari tenaga kerja tersebut masih perlu ditingkatkan dan diyakinkan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi yang memadai. Next slide, terakhir. Nah, safety tidak hanya di sisi safety saja, tapi safety adalah merupakan safety engineer, di mana secara akademisi memiliki pendidikan formal yang berpikir kritis, konseptor, serta inovator, dan didukung dengan sertifikasi yang dipunyai menghasilkan tenaga yang terampil di lapangan, kreatif, dan memiliki leadership. Nah, inilah yang diharapkan bahwa dari akademisi, alumni-alumni dari akademisi ini disertifikasi sehingga menghasilkan sumber daya konstruksi yang kompeten. Nah, terakhir dapat saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan, yang pertama adalah kemampuan mengikuti atau mengantisipasi perkembangan zaman menjadi modal penting bagi kita. Belum tentu saat ini begini, yang ke depan seperti apa. Nah, ini teman-teman agar bisa melihat jauh ke depan seperti apa perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kemudian sertifikasi kompetensi menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan kapabilitas dari kita. Seperti apa kompetensi kita. Dan yang terakhir, SDM Indonesia mampu bersaing di kancah global. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman untuk lebih baik bekerja di luar negeri misalnya. Tentunya banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan di luar negeri. Selain penghasilan yang jauh lebih bagus, tentunya kita bisa punya pengalaman jalan-jalan ke luar negeri. Saya kira demikian Pak narasumber, Pak moderator, atas waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo dari Forum Forum Quality Health, Safety and Environment dari BUMN ya. Beliau adalah praktisi di PT Wijaya Karya, salah satu BUMN karya BUMN karya di Indonesia. Beliau tadi menyampaikan adanya perubahan dari mekanisasi menjadi digitalisasi ini harus diantisipasi oleh teman-teman perguruan tinggi, begitu juga di SMK. Ada jabatan kerja yang atau teknologi yang baru dengan BIM, dengan 3D printing, GIS dan sebagainya itu juga harus diantisipasi. Juga tadi menarik adalah bahwa bangsa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia sebenarnya apa yang dibawa Pak Bimo keluar itu juga mampu bersaing gitu, mampu bersaing baik gitu kan dengan tenaga kerja asing. Artinya kita juga bukan bangsa lete-lete gitu kan. Artinya kita mampu asalkan kita semangat, kita punya strategi dan kita mampu meningkatkan SDM kita, kompetensi kita. Baik, karena narasumbernya masih ada 3 lagi, mohon untuk bersabar Bapak sekalian. Pertanyaan nanti di belakang ya. Kita akan menginjak kepada paparan dari Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Basuki Muklis, MT. Beliau adalah salah satu Direktur Eksekutif dari Asosiasi Kontraktor Indonesia. Silakan Pak Basuki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya
Jadi kebetulan kami terima kasih atas hari ini kita memberikan sharing mewakili daripada Pak Budiarto, Ketua Umum, kami Direktur Eksekutif di AKI. Jadi terima kasih pertama adalah kepada Pak Salam kepada Pak Direktur, Pak Nanang. Kemudian kedua yang sudah disampaikan juga oleh dari Pak Ajis BNSP, kemudian Pak Dedi dari ASTI, kemudian Pak Bimo dari BMN atau Wijaya Karya, dan nantinya juga ada Kapensi maupun PU Wilayah 3. Jadi terima kasih moderator Pak Samsul, rekan lama kami di PU, dan SMP yang memberikan fasilitas hari ini untuk kita bisa paparan, presentasi, sharing yang menurut kami adalah sesuatu yang menarik dan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan mulai. Judul paparan kami adalah, ini pakai bahasa Sunda, bahasa asing ini, Lean, Agile, and Sustainable Construction Through Certified Talents. Jadi menyambung dari Pak Direktur tadi, intinya adalah untuk bersertifikat ramping. Jadi yang pertama ramping, kemudian cekatan, dan kemudian kontinuitas konstruksi yang melalui talenta yang tersertifikasi. Jadi kami terima kasih kepada audiens, saya lihat hari ini pada dunia kampus, SMK dan sebagainya, mahasiswa yang jumlahnya saya lihat hampir 335. Terima kasih yang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Judul kami ini, wes lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana untuk dengan kondisi yang di saat ini? Jadi kita melihat bahwa globalisasi saat ini sudah harus kita siapkan juga. Generasinya pun dari generasi yang saat ini dan teknologi seperti yang disampaikan paparan sebelumnya tadi, teknologi yang kita siapkan pun harus siap, termasuk juga komunikasinya juga harus bagus. Dalam arti intinya kalau melihat daripada cara komunikasi pun, IT pun harus juga bagus, termasuk juga untuk bagaimana mendevelopment ekonomi, termasuk juga untuk sosial, termasuk dan cultural integration. Jadi melihat dari perkembangan yang saat ini yang perlu kita siapkan. Nah, terus terang aja pada saat paparan kami ini juga kami kerjasama dengan Pak Budi selaku Lean Construction untuk bisa kita sinergi. Karena terus terang AKI ini nantinya juga akan saya jelaskan sebelum paparan berakhir, anggotanya begitu banyak sehingga bisa memberi kesempatan kepada adik-adik atau kampung sebagainya untuk bisa bersinergi. Oke, baik, lanjut dulu. Lanjut, jadi bagaimana untuk bisa berkontribusi terhadap ini. Nah, kaitannya adalah bagaimana untuk secara teknis maupun secara global yang saat ini disiapkan. Jadi saya lihat workforce-nya pun, jadi harus ada multi generation termasuk mobile transit dan most qualified pun harus kita siapkan dari para pekerja yang bisa menyiapkan berkompetisi. Jadi bagaimana untuk bisa bekerja, kalau saya lihat yang stressingnya adalah dari mulai bekerja adalah rise service, teknologi, kemudian globalisasi, kemudian untuk yang di workplace pun harus bagaimana untuk bisa part-time, fleksibel, home work, dan termasuk juga digital yang saat ini lagi tren. Saya kira kalau anak-anak muda atau anak-anak milenial, kalau digital pasti lebih bagus daripada era kita atau kami-kami yang sudah senior yang seperti teman-teman yang ada di Pak Samsul dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran kalau di dunia atau salah satunya di Amerika dan sebagainya, bahwa secara umum bahwa termasuk juga untuk yang ada grafik yang ada di sini, misalkan dari tahun 60, 47 sampai tahun 2012, Bapak Ibu bisa lihat, atau Mas-Mas tadi bisa lihat, bahwa untuk dunia konstruksi itu yang garis merah. Jadi garis merah ini adalah
begitu agak terlambat dari sisi sumber daya, kemampuan, termasuk juga untuk dari sisi bersertifikasi. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ada di agrikultur, itu juga grafiknya begitu bagus, termasuk juga manufacturing, termasuk juga retail, itu yang warna kuning, juga termasuk yang overall. Jadi konstruksi ini kalau melihat dari perkembangannya adalah dari sisi yang sebenarnya juga walaupun peluangnya besar, termasuk anggarannya juga besar, walaupun ada COVID juga dan sebagainya, tapi sisi apa yang menjadi kemampuan untuk berenergi dibanding dengan bidang-bidang lain, kita masih ketinggalan. Jadi diharapkan mestinya dengan sertifikat apa yang menjadi Pak Nanang sampaikan di depan tadi, yang sertifikatnya sampai dengan sekarang baru sekitar sekian persen tadi ya Pak Nanang ya, itu juga masih kecil. Nah ini harus kita kembangkan sehingga tenaga kerja yang ada di tempat kita yang bersertifikat akan lebih meningkat sehingga akan menyiapkan kontribusi yang ada di bidang-bidang konstruksi. Karena kalau saya lihat konstruksi saat ini juga perkembangan termasuk juga dunia yang disampaikan seperti contohnya di dari Pak Bimo tadi, itu ada mungkin bendungan, ada kemudian gedung, kemudian ada jembatan, termasuk juga air dan sebagainya. Itu variabelnya cukup banyak. Sehingga sertifikat maupun keahlian yang dari masing-masing personil yang ada harus betul-betul dilakukan. Dan kemudian pada saat pun energi koordinasi, itu juga ada sedikit kadang-kadang yang ada waste atau waste yang tidak produktif, sehingga koordinasi daripada yang ada. Jadi contohnya kalau misalkan pun pengalaman kami, kebetulan kami juga pengalaman di proyek, itu kalau seorang kepala proyek seperti Pak Bimo tadi ya, itu kalau saat zaman-zaman kita dulu, itu kayak seorang yang raja lah, kalau misalkan kepala proyek itu apa yang diperintahkan itu seakan-akan menjadi harus dilakukan oleh dari sisi anak buahnya pelaksana, termasuk juga logistik, termasuk juga para mandor dan sebagainya. Tapi saat ini tidak bisa. Kita harus bisa untuk mencoba untuk bisa koordinasi antar dua arah dari atas maupun ke bawah termasuk ke samping. Sehingga energi yang kita siapkan termasuk mandor dan sebagainya bisa kita ajak bekerja bersama-sama. Sehingga efisiensi untuk pelaksanaan pekerjaan yang bersertifikat itu yang harus kita siapkan, harus kita koordinasikan. Itu mungkin bentuk dari saat ini. Termasuk juga untuk dari si IT-nya. Bagaimana untuk IT itu bisa kita siapkan komunikasi dengan cepat dan baik. Seperti yang saat ini walaupun dengan pandemi dan sebagainya, kita bisa melaksanakan dengan koordinasi, sinergi, kemudian juga peluang, sehingga apapun bisa kita siapkan. Lanjut. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini problem-problem yang harus disiapkan untuk dari teman-teman tadi yang disampaikan, problem yang ada di atas adalah bagaimana kita siapkan dengan tim supaya energinya menjadi lebih bagus, termasuk juga untuk lebih efisien. Jadi bagaimana harus safe, kemudian lebih bagus dan lebih cepat kalau pekerjaan itu dilakukan, sehingga lebih safe, kemudian lebih aman, kemudian lebih bagus, termasuk lebih cepat, termasuk juga lebih dikoordinasi, sehingga semua akan happy untuk pelaksanaan dari operasional maupun sesuai tujuan. Karena saya lihat sepintas bahwa kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan adik-adik nantinya juga misalkan di proyek dan sebagainya, termasuk juga untuk yang ada di office dan sebagainya, untuk melaksanakan waktu dan sebagainya, itu dibutuhkan kekuatan, terbutuhkan keahlian, semangat, sehingga energinya akan dicapai dengan maksimum. Oke, lanjut. Nah ini kita juga kerjasama dengan salah satunya, jadi salah satunya untuk bisa efisien adalah bisa mereduce cost-nya bisa sampai dengan sekian persen, termasuk juga waktu time-nya bisa lebih cepat, bisa 30% dan sebagainya, sehingga kalau misalkan Bapak bisa melaksanakan proyek misalkan itu sekian waktu, sehingga akan cost-nya lebih efisien, metodenya akan lebih bagus, termasuk waktunya akan lebih cepat, termasuk juga untuk yang ada tidak ada pekerjaan yang produktivitasnya tidak maksimum sehingga akan melebihi daripada produk yang ada,
Kemudian yang berikutnya adalah bisa mengefisiensi daripada tenaga kerja. Nah ini Bapak Ibu semua, kita pun juga tenaga kerja, sehingga akan mereduce cost, sehingga akan lebih efisien. Termasuk juga jangan sampai menjadi lebih tinggi seperti di Arab Saudi. Nah kita diharapkan dengan lean construction yang ada di sini, sehingga akan lebih bagus untuk bisa mendapatkan produktivitasnya, sehingga lebih efisien dan lebih efektif untuk dari semuanya. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, bahwa AKI ini sepintas bahwa anggota daripada Asosiasi Kontraktor Indonesia itu terdiri dari BUMN, kemudian kontraktor yang besar-besar, swasta, dan sebagainya, termasuk juga untuk yang mendapatkan proyek yang ada cukup besar dan sebagainya. Itu kita Asosiasi Kontraktor Indonesia itu yang ada di Indonesia. Anggotanya adalah sekitar 180 anggota. Yang saya melihat Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur tadi, bahwa ternyata itu walaupun negara kita mengalami COVID dan sebagainya, ternyata banyak juga negara asing yang pengen menjadi anggota daripada asosiasi. Sehingga seperti ada di Cina, kemudian di Jepang, termasuk juga untuk di Korea dan sebagainya, ingin menjadi anggota AKI karena saya lihat peluang konstruksi yang ada di Indonesia masih juga mengharapkan, menjanjikan dari teman-teman yang lain. Nah, AKI sendiri itu juga mempunyai sinergi dengan terhadap asosiasi yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi anggotanya adalah ada IKA, kemudian IKA yang ada di Indonesia itu AKI, kemudian ada ACF. ACF itu terdiri dari 9 negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi kita sendiri bisa koordinasi, seperti Bapak sekalian di WIKA tadi bisa mengerjakan di orang-orang lain dan sebagainya, bisa sinergi. Nah, AKI sendiri itu ada koordinasi di tempatnya ACF, jadi di tempatnya negara ASEAN. Dan kemudian kalau di Asia sendiri seluruhnya ada ACF, itu kalau misalnya sekian negara, sekian puluh negara. Jadi peluangnya untuk bisa bersinergi tenaga kita, bisa koordinasi akan memberikan peluang pada Bapak Ibu sekalian sebagai menyiapkan tenaga kerja yang ada di kita. Jadi harapannya kita mestinya bukan menjanjikan, tapi apapun itu sebagai informasi saja di situ, bahwa kita sendiri juga koordinasi dengan negara-negara yang lain untuk bisa membangun di lingkup sama-sama AKI di negara yang bersangkutan. Baik, lanjut. Nah, ini bagaimana untuk berkompetisi. Jadi bagaimana kompetisi harus kita siapkan. Ya, Pak Samsul. Lanjut ya. 3 menit lagi nggih, Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana untuk kita siapkan, nanti manajerial technical kita siapkan, kemudian lean supply-nya harus kita siapkan, termasuk digital yang saat ini lagi tren, itu monggo kita siapkan juga, termasuk juga lean construction, supaya bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai skills dari perbandingan, nanti seperti tahun 2015 dan sekarang tahun 2020, itu yang menjadi constraint itu adalah bagaimana selain daripada, kalau dulu pada saat itu hanya problem solving, kemudian koordinasi, kemudian bagaimana manajemen orangnya, termasuk bagaimana negosiasi, bagaimana quality control, dan sebagainya. Tapi untuk tahun 2020 sampai ke depan, itu harus ada poin yang salah satunya adalah Bapak lihat yang ada di merah-merah itu adalah bagaimana untuk bisa pada saat seseorang bisa melaksanakan dengan energi adalah dengan critical thinking-nya, kemudian ada kreativitas. Kreativitas itu perlu, termasuk juga teknologi, dan juga emosional atau mungkin bagaimana menjaga emosional dari masing-masing energi, kekuatan, sinergi di tempat masing-masing. Termasuk juga flexibility, karena saya lihat bentuk konstruksi itu tidak monoton, variannya cukup banyak. Kalau Bapak sekalian bangun sepatu atau bikin sepatu, hanya sepatu bentuk seperti A. Tapi kalau konstruksi mungkin variannya banyak. Banyak misalkan bangun jalan pun atau jalan gedung atau jembatan dan sebagainya, itu satu jembatan berikutnya dan berikutnya itu adalah berbeda sekali. Sehingga variannya akan lebih bagus. Nah, ini diharapkan inisiasi critical
termasuk kreativitas dari masing-masing. Kalau Bapak Ibu sekalian yang bisa menyiapkan, harus jauh-jauh hari harus kita punya ide yang seperti itu. Lanjut. Nah, ini bagaimana untuk kita siapkan lean construction. Apa yang menjadi siapkan di sini adalah 1 sampai dengan 9-10 ya, yang mungkin nggak usah saya jelaskan satu persatu, tapi salah satunya menjadi ini adalah bagaimana untuk bisa leadership yang kita siapkan, koordinasi sehingga akan lebih bagus. Salah satunya adalah bagaimana management change, bagaimana juga mutual collaboration. Nanti bisa dibaca. Oke, lanjut. Nah, ini juga lanjut saja di situ. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk bisa menyampaikan adalah tenaga kerja harus kita siapkan baik dan internasional. Seperti teman kita yang ada di situ, ternyata kita juga masih dibutuhkan, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun kita dibutuhkan untuk bisa sinergi kekuatan kita, termasuk sertifikat kita, bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang ada. Oke, lanjut. Nah, ini salah satunya, lanjut dulu. Nah, ini sebelum berakhir, saya kira kami coba untuk bisa BUMN yang saya sampaikan tadi di Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti saya sampaikan, anggota AKI ada 180 BUMN, jadi swasta dan besar-besar. Jadi peluang kerja memang kinerja yang ada di situ, ada juga bidangnya juga bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai kekuatan atau mempunyai keminatan dan sebagainya, ada bidang marketing, ada engineering, teknologi, manajemen proyek, termasuk keuangan, termasuk juga bagaimana menyiapkan untuk strategi ekonomi nasional dan internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di situ, adik-adik sekalian, harus kita melihat dari ekonomi kita itu seperti apa, internasional seperti apa, harus tahu juga. Sehingga kita tidak ketinggalan. Apa yang perlu kita siapkan? Kemudian experience jembatan juga banyak sekali yang disampaikan juga di teman-teman kita, gedung, jembatan air, bendung, dan sebagainya. Kemudian kalau melihat dari perusahaan yang ada cukup banyak juga, sehingga harus dicapai target per tahun harus kita teknologi. Kemudian teknologi pun inovasi itu diharapkan dari Bapak Ibu sekalian bisa punya ide yang bagus untuk kemajuan perusahaan atau kemajuan sertifikasi. Sehingga karena saya lihat AKI ini juga salah satunya adalah menjadi badan sertifikasi perusahaan, termasuk juga untuk kalau yang sertifikasi terhadap keahlian tadi di BNSP yang di depannya itu, kalau di AKI itu konsentrasi terhadap sertifikasi perusahaan untuk meningkat atau bisa berkontribusi dan sebagainya. Nah, ini untuk sebagai penutup kata akhir. Jadi it needs high passion, fortitude, and innovation for achieving all expected opportunity. Jadi kalau dalam pengertiannya dibutuhkan kesabaran, keuletan, inovasi yang tinggi untuk mendapatkan peluang sesuai yang kita harapkan. Baik, semoga untuk bermanfaat. Salam sehat-sehat semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya untuk bertanya. Baik, itu tadi paparan dari AKI ya, Asosiasi Kontraktor Indonesia yang diwakili oleh Pak Basuki. AKI ini adalah salah satu asosiasi yang sudah diakreditasi Pak kemarin ya. Jadi nanti LSPU, bukan LSP.